tantangannya hambatannya banyak kan ya kan, hujan apa segala macam. Oke, standby dari maghrib sampai jam 12 sampai lama jam 1 nggak jadi diambil. Ya itulah. Selama kita happy ya Pak Ji ya. Iya kan di kontrak film bukan disuruh main, disuruh nunggu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, saya Aca Septriasa. Sekarang saya sudah berada di tengah-tengah teman-teman saya nih yang sudah memeriahkan, membawakan film terbaru kami semuanya, yaitu adalah Mumun. Ada Baba Haji Mandra dan juga perkenalkanmu Irwansyah. Bukan film itu yang ini. Oh, ini. Saya Bedu. Ya, Bedu, Aca dan Baba Mandra hari ini pengen ngobrol-ngobrol nih sama Sobat 21. Yang jelas ini film dulu pernah orang sukain banget, bukan cuma remaja, anak-anak sampai yang ketakutan kadang-kadang sampai mau ke kamar mandi aja atau kamar kecil aja nggak berani. Artinya pernah heboh lah. Nah pada saat ini pun orang masih menggandrungi format-format seperti apa yang disebut itu jadi pocong dulu gitu. Tiba-tiba Deras tertarik banget sama ini, ayo kita kerjasama yang intinya sampai terwujud. Nah, jadi yang antara isi saling mengisi itu pasti ada yang kaitannya dengan masukan-masukan yang terbaik. Alhamdulillah dengan hasil kita runding sana kemari sampai terwujudnya film Mumun tadi nggak miscasting. Gitu. Itu kira-kira. Ini kan Mimin punya ambisi kerja di Jakarta, di kota. Nah ini kan Betawinya Betawi pinggiran, nah mungkin bisa dijelasin langsung nih sama Sobat XX1. Jadi Jakarta itu bukan hanya merepresentasikan Betawi ya, Bang Mandra. Betawi itu bisa Betawi macam-macam. Contohnya Betawi Depok, Betawi Cibubur, gitu, beda-beda ya. Gitu. Jadinya di dalam film ini diceritakan bahwa keluarganya Mumun itu adalah berasal dari Betawi pinggiran. Makanya si Mimin kembarannya mau bekerja ke Jakarta gitu karena punya cita-cita kerja di kota. Karena babenya ini memang tukang selamatan lah, ngadain selamatan. Kayak muka gengsi banget gitu kalau misalnya nggak ngadain selamatan warga gitu. Tapi memang itu karakter Betawi banget. Biar tekor asal kesohor. Cakep tuh. Nah makanya jadi dua karakter ini berusaha dua-duanya tuh sebenarnya menyenangkan keluarga masing-masing, keluarga mereka maksudnya si kembar ini Mumun dan Mimin. Nah tapi Mumun dengan cara menjaga warung keluarganya, Mimin dengan cara nyari duit di luar. Nah Mimin ini karena emang orangnya lebih gengsi dan gak jujur, makanya dia minjem uang ke rentenir dalam jumlah yang banyak. Akhirnya membuat kembarannya dia mengalami hal yang tragis gitu. Pertama kesulitan mencari alamat. Bekasi jauh banget di dalam itu, ujung-ujung apa ya Allah gitu. Jangan Pak Haji Mandra aja cakep. Gua ajak header. Tapi ketika bermain semua kita menikmati prosesnya dan bahkan ketika proses yang kita lewatin begitu lihat hasilnya proses capek itu nggak kerasa. Gua baru pertama kali main film dari tahun 70-an baru yang namanya dari pagi ketemu pagi lagi. Bukannya paginya pagi, subuh gitu ya. Enggak, jam 9. Dia jam 12. Ya ampun. Tunggu besok lagi ya. Ini gua sampai kering di lapangan. Jadi memang itulah kedewasaan di sini. Kita datang karena kan banyak tantangannya, hambatannya banyak kan, hujan apa segala macam. Oke, standby dari maghrib sampai jam 12 sampai lama jam 1 nggak jadi diambil. Ya itulah. Selama kita happy ya Pak Ji ya. Iya kan di kontrak film bukan disuruh main, disuruh nunggu. Nyakitin semua. Kesempatan yang langka ya bisa mendapat cerita khas Betawi, dan sebenarnya saya pun tumbuh di daerah yang Betawi banget gitu ya, Betawi Tebet namanya. Memang merindukan sekali bermain di film horor karena nggak banyak di antara mungkin 40 lebih film saya yang horor cuma 2 gitu ya. Skripnya pas dikasih kok udah enak gitu loh bacainnya. Dan yang terpenting karakter ini juga unik banget. Berapa banyak sih karakter film horor Indonesia yang menghadirkan cerita kembar? Ya inilah yang memberikan saya kesempatan Abang Haji Mandra untuk film Mumun gitu.
Tahu lah, dulu kelas berapa dulu ya? Oh, kelas 5 SD. 11 tahun dulu kan saya tinggalnya itu di rumah nenek ya. Dan kalau pulang ke rumah nenek itu boleh nonton TV ya di atas jam makan siang. Yang pertama saya nonton pasti Jadi Pocong gitu. Jadi ya akhirnya masih pakai seragam sekolah, belum ganti baju, baru makan, nonton Mumun gitu. Itulah memori yang saya punya gitu. Waduh, alhamdulillah nggak pernah. Saya jangan sampai ya gitu kan. Saya orangnya Gue juga. takut banget kemarin nonton premier di sebelah gue. Dia lebih sering teriak, padahal udah sering lihat muka jadi pocong. Pas di film kok gue sampai, buat astagfirullahaladzim. Tapi saya percaya sama hal yang gaib. Tapi jangan sampai saya diperlihatkan oleh sosok yang menyeramkan lah. Tapi katanya sih ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan lama-lama itu akan muncul sebagai halusinasi kita gitu kan, sebagai gambaran kita gitu kan. Makanya udah aku nggak pernah bikin hal-hal yang negatif, biar yang muncul yang positif aja gitu kan. Itulah salah satu mengsiasati untuk supaya nggak ketemu pocong gitu kan. Ketemunya Mumun. Tapi ya positif. Pas pertama kali Mas Rizal ngasih order Aca harus pakai softline hijau, terus di make upin harus Aca sendiri. Aca ini harus jadi pocongnya katanya. Karena pocongnya itu banyak adegan close up-nya yang harus menakut-nakuti si Jeffrey secara langsung gitu. Jadi ya emang ini Aca semuanya gitu yang harus berperan. Aku kaget kan, udah deal, udah kontrak lagi kan. Waduh ini jadi bener-bener gue semua nih ya gitu. Intinya bukannya nggak berani melakukan ya, cuma ini bebannya berat loh. Karena saya tuh orangnya sensitif sebenarnya. Lumayan sensitif untuk hal-hal yang sifatnya Kemampuannya bisa merasakan hal-hal yang sensitif ya. Iya, jadi tuh dulu tuh nenek uyut atas apa gitu mungkin yang pernah mempelajari Al-Quran secara apa, jadi sensitivitasnya tuh lumayan tinggi banget. Nah, turunlah ke cicit-cicitnya ini. Nah, dari tahun 2008-2009 pernah ngelihat sesuatu yang terlalu transparan gitu di mata Aca gitu. Jadi kayak mata batinnya terlalu terbuka gitu. Sampai akhirnya 2011 tuh saya umroh, terus saya minta ditutup. Akhirnya saya bener-bener nggak bisa sama sekali gitu. Makanya main film horor tuh jadi satu tantangan sebenarnya. Nggak begitu banyak dengan liku-liku yang kaitannya dengan tambahan-tambahan, beda zaman sinetron karena itu kan panjang dia beberapa episode. Kalau ini kan simple. Nah, kesimpulan itulah yang menjadi salah satu yang menarik gitu ya. Artinya tidak berhandai-handai tapi to the point-nya jelas gitu. Yang kaitannya dengan masalah beberapa peran yang ada. Alhamdulillah di film Mumun ini tidak miscasting. Jadi semua apa yang masing-masing peran udah pas banget gitu. Apa yang jadi salah satu yang saya suka gitu. Kira-kira gitu. Kalau mau tahu versi lengkapnya ceritanya Mumun, langsung aja ke Cinema XX1 yang ada di sekitar kamu dan nonton film Mumun mulai tanggal 1 September. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.